Demi nambah cinta telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Tak ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku, karena demi cinta telah ku relakan kecewaku atas ingkarmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya hari ini mau mereaksi ucapannya Fadlizon di Fadlizon Official tentang respon dia tentang Front Pembela Islam ya. Menarik dia, tapi responnya Fadlizon tidak terlalu keras ya, dan dia bikin satu respon yang yang standar ya. Kita lihat ya respon atau ucapan dari Fadlizon yang dulu pernah jadi teman saya dulu, tapi sekarang nggak pernah ketemu, susah ditelepon dia. Gimana? Oh iya, ini justru juga cukup banyak pejabat-pejabat pemerintah yang mempunyai hubungan yang baik dengan pimpinan-pimpinan FPI dan juga dengan organisasi Front Pembela Islam. Kenapa itu terjadi? Dan kenapa diberlakukan sekarang? Ini adalah yang menjadi pertanyaan publik. Ada apa sebetulnya hingga 6 kementerian melakukan surat keputusan bersama menghentikan organisasi ini, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa. Saya melihat bahwa ini adalah persoalan bagi perkembangan demokrasi kita. Ini adalah sebuah pembunuhan terhadap demokrasi kita dan hak-hak untuk berserikat ataupun berkumpul. Karena kalau kita lihat undang-undang kita dan prinsip negara kita adalah negara hukum, seharusnya tuduhan-tuduhan dan keberatan-keberatan pemerintah terhadap organisasi ini bisa dilakukan melalui keputusan pengadilan. Dan seharusnya pelarangan atau pembubaran, penghentian kegiatan organisasi itu bisa dilakukan melalui keputusan pengadilan. Sehingga masyarakat bisa menilai dan bisa melihat secara transparan apa yang sebenarnya terjadi. Inilah menurut saya pokok persoalan kenapa menjadi tanda tanya besar, sehingga ini akan mengakibatkan negara kita yang selalu mengklaim sebagai negara demokrasi ketiga terbesar sebenarnya sudah tidak lagi demokratis. Dan ini adalah satu praktek otoritarianisme yang sangat telanjang. Mudah-mudahan ada upaya-upaya hukum yang merupakan pembelaan dari organisasi ini sehingga kita bisa melihat apa yang sesungguhnya terjadi, dan ini tidak menjadi preseden bagi organisasi-organisasi massa lain, karena ini bagian dari civil society dan kita harus berdemokrasi dengan satu prinsip yang saya kira sudah ada di dalam falsafah bangsa kita, yaitu Pancasila, musyawarah untuk mufakat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tetapi prinsip musyawarah itu adalah bagian yang sangat penting dalam tradisi demokrasi kita. Kelihatannya tidak ada musyawarah, tidak ada tabayun, bahkan tidak ada proses pengadilan. Dan ini yang menurut saya patut kita sesali sebagai catatan hitam bagi perkembangan demokrasi di Indonesia di penghujung tahun 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, itu ya ucapan Fadlizon yang sangat menarik ya. Pertama yang saya tertarik dari ini video Fadlizon tuh ininya, lagu sholawatnya di backgroundnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu coba
apa pertimbangannya? Saya mau tanya dulu sama Fadlizon. Kok masalah sepenting ini itu pakai lagu sholawat ya? Oh, coba. Apa korelasinya? Korelasi itu apa kaitannya coba? Backgroundnya. Sebaiknya kan nggak usah sholawat. Jadi saya kan gagal fokus tuh. Yang keluar dari celah-celah bibir Fadlizon itu apa? Karena saya dengar lagu sholawat. Tapi sebagai sebuah konten kreator menarik ya Fadlizon tuh, dia memilih lagu sholawat itu, dia nggak dijelaskan di video itu kenapa dia ngambil pertimbangan itu ya, memberikan ilustrasi musik persoalan protes dia terhadap Front Pembela Islam yang dibubarkan kemarin itu tanggal 30 Desember 2020 itu pakai lagu sholawat. Apa pertimbangannya? Apakah dia sebagai seorang budayawan ketika dia bicara tentang Front Pembela Islam yang dibubarkan secara semena-mena itu? Kan dia lebih dikenal sebagai politisi, bukan sebagai seorang kolektor buku atau kolektor benda-benda yang bersejarah sebagaimana tampak dalam Fadlizon Library itu kan. Itu catatan saya pertama itu. Jawab ya, kenapa lagunya sholawat. Kedua Fadlizon bicara soal normatif ya. Dia menyesalkan kenapa pembubaran organisasi Front Pembela Islam itu tidak melalui proses pengadilan ya. Tidak melalui proses pengadilan, tetapi kok melalui proses ini SKB, surat keputusan bersama, diputuskan oleh 6 kementerian ya, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kemenkumham, Kementerian Kominfo, kemudian BNPT ya, penanggulangan terorisme itu BNPT ya, Boy Amar kan, kemudian kementerian apalagi itu ada 6 ya, BNPT ya, pokoknya gitulah ya, nanti disempurnakan sendiri sama komen. Oh jangan lupa ini di subscribe dulu, di like dan di share ya, jangan cuma nonton aja. Subscribe, terus di like, love, share, bagiin ya. Nah itu catatan pertama, dia menyesalkan kenapa proses pembubaran atau penghentian aktivitas sebuah organisasi, dalam hal ini adalah FPI, ini pemimpinnya nih Habib Rizik Syihab ya. Saya sekalian jualan ini 200.000 ya, ada di linknya, ada di deskripsi di bawahnya. Boleh nggak saya pakai kaos ini? Boleh lah, kan ini bukan simbol FPI, bukan logo, ini kan tokoh ya kan. Saya sudah bikin kaos ini, pertama Jenderal Sudirman, quote-nya Jenderal Sudirman adalah, saya lebih suka Indonesia dibom atom daripada kemerdekaan yang kurang dari 100%. Itu udah laku banyak, itu udah 120 kaos ya. Terus ada lagi kaos yang berikutnya itu ini Haji Agus Salim. Haji Agus Salim quote-nya adalah ini, di negeri sendiri jangan kita yang menumpang. Itu pahlawan nasional tuh. Terus yang ketiga ini rencana si Buya Hamka sama Natsir ya, dua-duanya pahlawan nasional, dua-duanya pernah dipenjara di zaman Soekarno. Buya Hamka 2 tahun 4 bulan, kemudian Natsir 4 tahun 6 bulan. Nah, dua-duanya mau saya bikin kaos, yaitu Buya Hamka dan Natsir, dua-duanya jadi pahlawan nasional di zaman SBY. Politik itu cuma begitu, permainan, main kayak anak-anak ya. Dulu dicerca, ditahan zaman Soekarno, di zaman SBY jadi pahlawan nasional. Aneh itu hidup. Ini juga nanti gitu, sekarang lagi dicerca nih, lagi di penjara Habib Rizik Syihab, nanti juga jadi orang yang sebaliknya di pemerintahan yang lain nanti akan mendapat kemuliaan secara politis, kira-kira begitu ya. Nah ini yang karena isunya lagi hot, jadi saya bikin tentang Habib Rizik dulu ya. Ini keuntungannya 75% untuk bikin masjid, ya 75%, 75.000 untuk bikin masjid. Masjidnya namanya Masjid 6 Syuhada. Boleh nggak? Nanti nggak boleh pakai nama 6 Syuhada. Jual kaos ini ntar nggak boleh, dirahasia. Jangan gitu. Jangan gampang-gampang gunakan kekuasaan yang sewenang-wenang. Kenapa sih? Itu nanti disita itu Megamendung, pesantren. Terus jadi yang 75.000 untuk membangun masjid. Kalau kaos ini terjual ya, satu kaos harganya 200.000, 75.000
untuk membangun masjid, 75.000 untuk ongkos marketing, biaya produksi dan fee marketing, atau 50.000 untuk ongkos kirim, ya kan. Udah nggak usah ragu-ragu. Pesan sekarang ada di bawah ya. Nah, kembali ke Fadlizon. Fadlizon itu menyayangkan inilah praktek otoritarianisme yang telanjang. Artinya ini sikap semau sendiri dari pemerintah tanpa melalui proses pengadilan membubarkan organisasi massa yaitu Front Pembela Islam. Inilah praktek penggunaan kekuasaan semau-maunya, begitu telanjang, begitu terbuka, tidak ditutup-tutupi, karena memang di konferensi pers kan kemarin dengan berjejer tokoh-tokoh hebat itu di belakangnya dari 6 kementerian itu, ya kan. Oh ya, dari Kepolisian Republik Indonesia satu lagi ya. Ya begitulah ya. Mana sih pemerintah kan untuk mengayomi ya masyarakat, yang malah menakut-nakuti, malah membunuh 6 orang kemarin. Coba gimana sih pemerintah kita ini sebenarnya, Fadli piye toh? Nah, jadi catatannya Fadlizon itu nggak usah serius ya, memang udah akan dibubarkan, habis ini disita itu nanti kan. Pemerintah yang sewenang-wenang begitu, zaman Soekarno begitu, sama. Soekarno itu juga kita lihat ya, zaman Soekarno ya, Masyumi dibubarkan, dikasih batas waktu untuk membubarkan diri, kalau enggak jadi partai terlarang. Orang-orang Masyumi yang berumur 15 tahun itu organisasi dari 45 sampai 60 kalau nggak salah kan, 15 tahun itu ya terpaksa dia membubarkan diri karena pertimbangan bapak-bapak kita di partai terbesar Islam di era kemerdekaan itu, kalau nggak membubarkan diri kemudian dicap sebagai partai terlarang, jadi alat untuk PKI untuk menghajar ya seluruh anggota dan simpatisan partai terlarang Masyumi. Jadi supaya menghindari bahaya yang lebih besar, Prawoto Mangkusasmito bersama Yunan Nasution ya, yang kemudian jadi tokoh di Dewan Dakwah itu, menyatakan Masyumi bubar beserta cabang-cabangnya karena dikasih deadline, diancam sama pemerintah. Soekarno itu yang ancam, yang dulu jadi proklamator tapi kan menjadi diktator akhirnya, ya kan. Kekuasaannya begitu, membuat orang itu menjadi otoriter, auto maunya sendiri. Nah, terus kemudian dimasukkan penjara tuh lawan-lawan politiknya. Natsir itu Perdana Menteri tahun 50, NKRI tahun 50, dimasukkan penjara oleh Soekarno 4 tahun 6 bulan. Muhammad Natsir, kalau pengen tahu nanti kita ini gambarnya ya, siapa Natsir itu, ketua Masyumi itu yang 9 tahun sebelum diganti oleh Prawoto Mangkusasmito. Kemudian yang dimasukkan penjara lagi oleh pemerintahan yang otoriter itu siapa? Soekarno, oleh pemerintahan otoriter Soekarno, yaitu siapa? Buya Hamka, masuk penjara 2 tahun 4 bulan, ya kan, masuk penjara. Terus PDRI, Presiden Darurat Republik Indonesia ya, setelah kemerdekaan itu dia serahkan lagi ke pemerintah ya, jabatan Presiden sementara Republik Indonesia itu. Syafruddin Prawira Negara masuk penjara, kalau nggak salah masuk penjara juga itu. Syafruddin itu gubernur pertama Bank Indonesia itu, dan yang memelopori masjid di kantor pemerintah. Jadi kalau sekarang ada masjid-masjid di kantor-kantor, itu jasa, ide dari gagasan dari Syafruddin, Mr. Syafruddin Prawira Negara, salah satu tokoh teras dari Masyumi, ya kan, masuk penjara. Belum nanti Esyed Mutakin ulama, kemudian Ghazali Sahlan ulama, kemudian Isa Ansori, kemudian Muhammad Rum kalau nggak salah. Banyak yang masuk penjara itu, termasuk Muhtar Lubis, jurnalis yang merdeka, nggak kayak jurnalis sekarang semuanya dikooptasi oleh perusahaannya. Muhtar Lubis pemilik dari Koran Indonesia Raya ya, dan dia yang menentukan arah haluan dari koran itu, dan dia dipenjara 10 tahun dari 56 sampai 66 karena suara yang merdeka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 years tuh. Wartawan tuh, jurnalis tuh begitu. Nggak kayak jurnalis sekarang. Wah, apa jurnalis sekarang itu cuman cari itu aja.
menegakkan idealisme, mengkritik pemerintah. Oh, sekarang mengkritik pemerintah, maksudnya yang media massa mainstream tuh loh. Nah, ini semacam apa ya? Lawan-lawan politiknya dibungkam, termasuk Syahrir. Sultan Syahrir itu kan Perdana Menteri pertama, kedua, ketiga, 3 periode menjadi Perdana Menteri. Dijebloskan tuh ke penjara oleh Soekarno karena dia mengkritik Soekarno, dan partainya dibubarin, Partai Sosialis Indonesia. Ya, jadi Partai Masyumi dibubarin, Partai Murba dibubarin, yang Tan Malaka Partai Sosialis Indonesianya Sultan Syahrir di penjara. Itu teman-temannya dimasukin penjara semua sama pemerintahan yang makin otoriter. Ya. Nah, itu biasa. Sekarang kata Fadlizon di video itu, inilah pembubaran FPI itu adalah bentuk otoritarianisme yang telanjang. Ya iya, ya kan, nggak ada pengadilan, main bubarin aja pakai selembar kertas surat keputusan bersama 6 kementerian, ya kan. Lah kok enak, itu nanti bisa jadi presiden buruk, itu maksudnya bisa dicontoh buruk untuk ormas-ormas yang lain, gampang dibubarin. Mereka duduk sepakat di meja gitu ya, terus ruangannya ber-AC, ngomong apa gitu pakai Zoom atau apa zaman sekarang kan, terus konseptornya siapa nanti dibahas bersama lagi sama orang-orang yang rapat itu, menteri-menteri itu maksudnya, terus dibubarin kalau memang nggak cocok dengan selera penguasa satu organisasi itu. Jadi apa artinya? Kira-kira begitu kata Fadlizon, kalau nggak lewat pengadilan, ya itu kan bentuk pembunuhan demokrasi, membubarkan FPI itu kira-kira begitu. Nah, tapi bahasa otoritarianisme itu bahasa terlalu tinggi, Fadli. Pakai bahasa yang gampang itu loh. Saya itu tukang donat sebenarnya nggak ngerti juga. Otoritarianisme. Opo itu? Yang telanjang. Jangan gampang-gampang pakai istilah telanjang. Nanti benar-benar ditangkap oleh masyarakat secara keliru. Maksudnya telanjang. Kalau saya memang benar-benar kemarin waktu bikin video itu yang merespon Pak Mahfud MD yang soal pelanggaran HAM adalah bukan pelanggaran HAM yang 2 menit itu saya memang di kamar mandi tuh lagi BAB telanjang benar. Tapi kalau Fadlizon itu ya saya bikinnya di kamar mandi itu. Untung kameranya nggak terlalu bawah, segini aja. Saya nggak pakai baju. Nggak etis tuh, jangan diulang ya, jangan diikuti sama konten kreator atau YouTuber yang lain ya. Jadi ini persoalan serius. Satu poinnya adalah pembunuhan demokrasi, kemudian praktek otoritarianisme yang telanjang, dan bagus juga Fadlizon kemudian melanjutkan, moga-moga katanya dari pihak FPI melakukan pembelaan hukum, berarti membela diri melalui pengadilan. Coba pemerintah membubarkan FPI tanpa pengadilan. Nah, sekarang Fadlizon mendorong supaya orang-orang FPI, tokoh-tokohnya itu, mungkin Munarman maksudnya dan teman-temannya itu melakukan pembelaan diri terhadap pembubaran organisasi Front Pembela Islam itu melalui jalur hukum. Coba, nggak malu tuh pemerintah begitu ya. Dia membubarkan tanpa pengadilan, tapi yang dibubarkan melalui jalur hukum, melakukan perlawanan hukum. Itu yang disarankan oleh siapa? Oleh oleh Fadlizon. Tapi sebenarnya itulah ini ya ruh dari perjuangan Front Pembela Islam, karena itulah waktu dibunuhnya 6 orang di kilometer 50 dan kemudian dimakamkan di Megamendung di pesantren itu kan, kemudian Habib Rizik melakukan satu orasi yang menarik, memuji keperwiraan, keberanian, kecerdasan, kehebatan dari supir-supir yang 6 orang itu, pengawal-pengawal khusus Front Pembela Islam yang syahid ya, menjadi syuhada itu. Dan kemudian yang kedua, dia akan melakukan perlawanan melalui jalur hukum ya, dengan pembunuhan yang semena-mena itu. Jadi perlawanan terhadap jalur hukum itu memang adalah pegangan dasar dari Habib Rizik Syihab, dan itu moga-moga akan dilanjutkan oleh semangat pembelaan melalui jalur hukum yang ada, yang disediakan oleh pemerintah, oleh negara Republik Indonesia, itu dilakukan oleh siapa? Oleh tokoh-tokoh FPI dalam
memulihkan atau mempertahankan ya eksistensi Front Pembela Islam dari kezaliman itu yang dibubarkan secara semena-mena hanya melalui 6 surat keputusan bersama 6 kementerian, yaitu Jaksa Agung, ya kan, kemudian Menteri Jaksa Agung, BNPT, Menteri Dalam Negeri, Kominfo, Kuham. Satu lagi apa sih yang 6 tuh? Yang ke-6 tuh, ya kan? Ya, semoga-moga keadaan membaik ya. Dan kata Fadlizon, inilah ya pembubaran Front Pembela Islam tanpa pengadilan, inilah catatan hitam dalam sejarah politik Indonesia modern kita. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta Fasbir, Sobron Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa? Saya mau ini dulu mau nyarap pakai nasi uduk di hari Kamis, mestinya puasa yuk. Cok mangan, jangan makan, puasa sunnah. Kemarin saya hari Senin dikritik lagi makan, bikin konten nggak puasa sunnah hari Senin. Sekarang Kamis saya bilang kelepasan nih, mau sarapan. Harusnya saya nggak ngomong gitu. Berarti saya nggak puasa sunnah. Kamis lagi kan. Jangan diikutin ya, Masya Allah. Umur udah 60, jadi agak nggak kuat kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa Ramadan saya insya Allah nggak pernah batal ya. Maafkan daku ya, saya kan nggak bunuh orang, maafkan ya. Saya nggak bunuh orang, saya nggak bubarin organisasi orang loh. Ya, tapi saya harus minta maaf ya. Saya nggak bunuh sampai 6, wah bahaya tuh di akhirat tuh. Darah tertumpah itu dosa besar ya. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta. Oh ya, ini kaos Habib Rizik ada quotes-nya ya, baru jadi nih. Nah, judulnya berjuang itu penuh fitnah, kokohkanlah hati agar tidak mudah patah dan agar tetap istiqomah fi sabilillah, kata Habib Rizik Syihab. Dan bisa Anda dapatkan ini di Tokopedia ya. Tokopedia, diklik aja ya, kaos Habib Rizik atau Yudi Pramuko atau Pesantren Jorali. Dek, ngeklik di Tokopedia, ngeklik apa? Yudi Pramuko, bukan Pesantren Jorali. Ntar kalau masukin di deskripsi. Ininya? Ada di deskripsi di bawah. Oh iya, nanti linknya ada di deskripsi di bawah ya, linknya. 50.000 kan harganya 200.000, yang 75.000 untuk membangun masjid syuhada atau masjid 6 syuhada, yang 75.000 untuk ongkos produksi dan fee marketing, dan 50.000 untuk ongkos kirim ke seluruh Indonesia, average rata-rata. Terima kasih. Bismillah, masakan sendiri.
lihat tanah nih. Aku jalan dari sini berapa menit